Unsurnya siap, gerak. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru siap, gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan silakan ikhlas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Annahum ilaihi yusarun. Sadaqallahul azim. Ya, bagaimana kabar hari ini? Ya. Coba perhatikan dulu di sekitar kanan semua. Kalau ada sampah diambil dan dibuang pada tempatnya. Ya, kalau tidak ada, ya kita lanjut. Ya, saya absen dulu. Adelia Putri, Hadir, Pak. Alif Fahdi, Alifah, Alifia, Hadir, Pak. Amanda, Hadir, Pak. Andi, Atika Zahra, Hadir, Pak. Aulia Aziza, Hadir, Pak. Cakra Surgantara, Hadir Pak, Dinda Lestari, Erwin, Hadir. Indah. Ya. Ya, jadi hari ini dua orang tidak hadir, itu pun karena mereka sudah pindah. Ya. Jadi selebihnya hadir semua dan semua sehat. Ya. Selanjutnya masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita sepakati sebelumnya? Masih. Ya, siapa yang mau sebutkan salah satunya saja? Pak. Ya. Saling menghargai satu sama lain. Oke, saling menghargai satu sama lain. Oke, siapa lagi? Saya, Pak. Oke, yang di belakang dulu. Masuk ke kantor, Pak. Masuk tepat waktu. Oke, di belakangnya. Menggunakan HP setelah diberi izin oleh guru. Ya, menggunakan HP setelah diberi izin oleh Guru. masih ada? Ya. Piket kelas dilakukan lebih awal. Ya, piket kelas dilakukan. Ya. Ada semua pasangannya? Berdiri dulu. Ya, berdiri semua. Ya, berdiri semua. Aturannya seperti ini. Berhadapan. Ya. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk melatih fokus kalian. Ya, berhadapan. Tidak usah perhatikan yang lain, perhatikan yang ada di depanmu, perhatikan pasanganmu. Ya, aturan mainnya seperti ini. Ya, aturannya tidak boleh meninggalkan tempat sendiri. Ya,
Pertama, ya, salaman dulu. Salaman jangan dilepas. Kemudian, ya, kan bagus jaraknya itu kalau salaman. Ya, oke, lepas. Lepas. Jadi kita akan bermain Abu dan Abi. Pernah dengar? Abu. Ya, laki-lakinya lupa. Ya, jadi tangannya semua di samping dulu gitu. Jadi begini saja. Misalnya disebut Abu, jadi kita masuk ke slide. Ya, jadi materi kita adalah teks laporan hasil observasi. Ya, perhatikan. Seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif ini? Ada yang bisa kasih pendapat atau ada yang tahu apa itu objektif? Ada? Itu di bawah. Ada? Ya. Saya Pak. Oke. Objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Ya, jadi yang namanya objektif adalah keadaan yang sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi maupun pandangan pribadi. Ya, jadi kira-kira seperti apakah laporan hasil observasi yang objektif itu? Langsung pertanyaan kedua. Mengapa laporan hasil observasi itu harus objektif? Kira-kira kenapa ini laporan hasil observasi harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya? Ya, sebut namanya dulu. Berdiri dan sebut namanya, kemudian. Perkenalkan, saya Sofia Noviana. Tatiana, ya. Mengapa laporan hasil observasi harus objektif? Karena laporan itu harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, jadi menurut Tatiana bahwa ya karena laporan itu harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, dan memang yang namanya laporan itu, teks laporan hasil observasi harus betul-betul sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Karena ini dilakukan namanya observasi. Lanjut, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, yang pertama mengevaluasi berupa pikiran, pandangan, harapan, atau pesan dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menulis teks laporan hasil. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita ke pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi boleh dibaca. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Kemudian, teks laporan hasil observasi disebut juga sebagai teks klasifikasi karena berisi klasifikasi tentang jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ya, lihat yang di bawah. Apa-apa saja yang bisa diobservasi? Ciri. Apa? Ciri. Ya, ciri dari benda, hewan, manusia, jadi selanjutnya kita ke ya ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama,
hasil dari pengamatan atau penelitian yang kekinian bersifat universal. Ya, tahu universal? Bersifat ya, jadi kita amati sesuatu yang bersifat umum. Perkenalkan, saya Sofia Antotiana. Ternyata umum merupakan bagian pembukaan berisi sesuatu yang kita. Bagian pembuka berisi sesuatu yang ya, bisa diikat. Apa kira-kira ciri dari pernyataan umum itu? Kalimat apa yang terdapat di situ yang di pernyataan umum? Apa? Kalimat apa? Kalimat definisi. Ya, kalimat definisi. Ada yang disebutkan ciri-ciri dari kalimat definisi? Ciri dari kalimat definisi adalah terdapat kata Adalah. terdapat kata Adalah. apa lagi? Apa lagi? Yakni. Ya, adalah yaitu merupakan yang itu cirinya. Jadi kalau ada kalimat yang kalian temukan di dalamnya terdapat kata adalah, merupakan, ialah atau itu adalah kalimat Definisi. ya. Dan kalimat definisi itu yang digunakan di pernyataan umum. Oke, deskripsi bagian. Siapa yang mau, ada yang bisa kasih pendapatnya tentang deskripsi bagian? Ya, berdiri sebelum. Nama saya Tisha Ihsan. Kasih besar suara anak. Nama saya Tisha Ihsan. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya mencakup perincian tentang bagian-bagian sesuatu yang dilakukan. Ya, jadi deskripsi bagian itu berisi bagian-bagian atau ciri-ciri yang diobservasi. Misalnya, yang diobservasi adalah pohon pepaya, otomatis deskripsi bagiannya itu dia berisi bagaimana batangnya, bagaimana daunnya, buahnya, di dalam buahnya warna apa yang terdapat di dalam buahnya, dan lain sebagainya. Intinya ciri-cirinya. Apa? Oh, di kelas? Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Winda Sati. Ciri-ciri wanita saya cantik, putih, agak pendek, Ya. Apa lagi? ramah, baik. Ya, oke. Jadi sudah ada beberapa disebutkan cirinya. Pertama tadi cantik. Ya, kedua putih. Ya, tiga agak-agak pendek. Lihat ini. Kita sekarang ke ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dari teks observasi itu ada 4. Pertama, berisi penjelasan akan sesuatu atau objeknya tunggal. Ya, objek tunggal. Kedua, judulnya menarik, jelas, singkat, dan padat. Ya. Sekarang kita akan bentuk kelompok. Ya. Jadi kita akan bentuk kelompok. Ya, tetap di posisinya. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oke, yang sama nomornya silakan bergabung supaya teratur. Nomor 1 di sini, nomor 2 di belakang sini, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, silakan gabung. Jadi saya akan bagikan LKPD-nya. Ya, jadi ini petunjuk nanti yang harus kalian kerjakan di sini. Di sini sudah ada petunjuknya, dan ini dikerja kelompok.
Jadi 2 lembar satu kelompok. Silakan dibaca dulu teksnya. Ada teksnya tak? Ada. Ya silakan dibaca. Saya juga akan tampilkan di sini. Ya. Atau satu orang mau baca yang besar. Ya silakan. Jadi yang lain menyimak. Silakan. Budaya Indonesia. Budaya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupan yang kompleks. Interaksi yang membedakannya dengan suku ras dan ras yang lain. Ya, oke. Jadi itu merupakan, jadi yang dibaca teman tadi adalah contoh teks laporan hasil observasi. Ya. Jadi judulnya adalah Kebudayaan Indonesia. Jadi sebentar kita kerja tugasnya. Ya, sekarang berdiri semua. Kita main-main dulu. Main. Ya, dengar, perhatikan semua. Kita akan bermain sambung kata. Paham? Sambung kata. Ya. Jadi persiapkan kata yang akan kau sambungkan dari, ya, anggaplah ini ungu. Anggaplah tuh ungu. Ungu apa iranya? Ular. Ular. Apa lagi? Dan seterusnya. Jadi kata apapun, tidak harus kata hewan, kata ini tidak. Intinya perhatikan huruf. Ya, huruf terakhir. Indonesia. Ayam. Marat. Harimau. Daging. Ya, ya. Duduk. Ya. Nah, ini yang duduk, yang salah duduk. Oke, duduk. Berarti kelompok 1 gagal. Kita ke kelompok sini lagi. Kelompok berapa ini? 4. Oke. Ya. Kelompok 4 dulu. Perhatikan. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang adalah kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu. Silakan berdiskusi, satu orang saja yang menulis jawabannya. Nanti satu kelompok mempresentasikan hasil jawabannya. Paham? Ya, silakan dikerjakan. Ya, pilih saja yang mana di situ yang menurutmu bisa menulis. Intinya kalian berdiskusi mencari jawaban dari pertanyaan ini. Ya, ada yang mau menulis? Ya, oke, satu orang menulis. Ya, jadi di tugas ini adalah kita diminta untuk mencari informasi yang terdapat di dalam teks. Ya. Itu tadi tujuan yang pertama dari pembelajaran kita. Ya. Kemudian selanjutnya di nomor 4 itu kalian diminta untuk menentukan struktur teks itu. Maksud yang mana kalimat, yang mana pernyataan umumnya, yang mana deskripsi bagiannya, dan yang mana deskripsi manfaat. Ya, silakan dikerja. Kasih ajaran. Jawab. Pakai apa yang mempengaruhi keadaan kita? Di sini kan ada jawabannya. Tidak ada jawabannya di sini, tinggal dicari. Siapa yang menulis? Ya, jadi pengerjaannya itu tidak harus nomor 1 dulu, terserah yang mana yang bisa dijawab itu yang dijawab.
Dan nanti kita akan bandingkan jawaban dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semua diam. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Jadi dipresentasikan hasil dari diskusinya. Setiap kelompok ke depan semua. 1, 2, kelompok 2. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun nama anggota kelompok kami, kelompok saya sendiri sebagai Adelia Putri Maharani, rekannya Dinda Lestari, Winarti, Syakra Sugantara, Munirmu, Nureha, Ferdi Asyani. Kami akan menjawab pertanyaan pertama. Berikan kepada saya. Kita bantu. Nomor 2. Mengapa kebudayaan terkait erat dengan kehidupan masyarakat? Jelaskan jawabannya. Dapat disimpulkan bahwa budaya erat kaitannya dengan cara manusia menjalani kehidupannya. Hal tersebut terlihat dari jarak pandang, cara bersosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut dapat membentuk pola interaksi yang membedakannya dengan organisasi yang lain. Oke, silakan duduk. Nanti kita rangkum secara keseluruhan. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun nama-nama kelompok saya sendiri ada Sultan, ada Isen, ada Rian, dan bagian satu Masakti, Amanda, dan Muhammad Fadil. Adapun pertanyaan pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi keragaman budaya Indonesia? Di antaranya ada sosial, teknologi, dan kesenian. Saya akan menjawab pertanyaan. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ya, jadi begini. Kita langsung saja bahas bersama. Ya. Perhatikan jawaban kalian yang nomor 3. Menurut kalian, apakah gambar tersebut sesuai dengan isi teks? Ya. Sesuai? Ya. Kelompok 5, alasannya. Baca alasannya. Menurut kami sesuai karena di gambar tersebut terdapat baju adat yang beragam dari berbagai suku di Indonesia, yang berarti Indonesia erat dengan kebudayaan yang beragam. Oke. Kelompok 4. Baca coba jawabannya dan nomor 3. Ya, karena di dalam gambar tersebut masing-masing orang di dalam gambar menggunakan pakaian adat daerahnya. Oke, kelompok 1. Ya, sesuai Ya, jadi gambar tersebut sangat sesuai. Buktinya, ya di situ kan ada banyak pakaian adat. Ya, oke. Jadi silakan dikumpulkan semua ingredientnya tadi. Silakan dikumpul.
ganjil 1, 2, 1, 3, 5 dan seterusnya. Silakan menuliskan satu kalimat jika misalnya di bukunya saja jika silakan sambung dapat jika saya presiden, jika saya ya itu kita mulai. Dinda Lestari. Ya. Jika saya melihatmu. Kesya Fakusa. Baca jawabanmu. Maka saya akan tidur. Ya, itu perbedaannya. Jadi baca apa yang kau tulis. Jadi baca Karol susah. Jika saya manjat pohon, Jika saya manjat pohon. Putri Amanda. Susah. maka saya jadi Ultraman. Ya. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian penutup dari pembelajaran kita. Ya, sekarang jadi kembali perhatian dulu ke sini bahwa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana mengambil gagasan atau informasi dari di dalam teks sama halnya tadi yang kalian kerjakan. Kemudian kalian sudah bisa menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi. Kemudian selanjutnya kalian akan menuliskan teks laporan hasil observasi diambil dari hal-hal yang terjadi di sekitarmu. Ini kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya, ya kalian akan mencoba untuk menulis teks laporan hasil observasi. Setelah ditulis, hasil tulisanmu itu boleh dituangkan di dalam poster, boleh dituangkan di dalam tulisan langsung, dan boleh dituangkan dalam bentuk video. Ya, itu di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk saat ini hanya itu saja. Ya, sekarang saya ingin bertanya ke semua. Siapa yang menjawab nomor 1? Apakah kamu suka dengan kegiatan pembelajaran ini? Atau jawab bersama saja? Suka? Suka. Nomor 2. Adakah hal menarik yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Hal menarik apa? Ya, ada game-gamesnya. Kemudian materi kita selanjutnya itu adalah kita akan mencoba untuk menulis teks laporan hasil observasi. Ya, jadi sekian untuk hari ini. Jadi saya berterima kasih kepada anak semua sudah aktif dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya Bapak akan pimpin doa. Jadi semua bersiap, kita berdoa bersama dulu. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk kelas 11. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.